Bagaimana orang meninggalkan anak istri untuk agama, Pak Ustaz? Ada batasannya. Ingat tak bunyi sirat ta'liq? Jika saya meninggalkan 3 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia datang ke pengadilan agama, membayar iwat 10.000. Nah, jadi di situ ada aturannya. Setelah direnung-renung ulama, berapa lama perempuan itu tahan? 3 bulan, tak ada nafkah zahir batin. Setelah itu perempuan istikharah, aku mengadu atau aku bersabar. Kalau engkau sabar, tunggulah. Kalau kau tak sabar, mengadulah. Di mana kantornya Pak Ustaz? Ini saya tunjukkan lagi. Keluar dari Arifin Ahmad, masuk Sudirman, setelah lewat Karaoke Rosa tadi, putar ke kanan. Nanti ada kantor PGRI, belok kiri, itu ada kantor agama. Terus Parit Indah, ada kantor pengadilan agama. Nah, situlah. Nah, bagaimana hukumnya orang perempuan memakai nama suaminya di belakang namanya? Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka menurut nama bapak mereka. Huwa aqsatu indallah, itu lebih mendekati keadilan dalam pandangan Allah. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Marah Allah karena panggil Zaid anak Muhammad, panggil nama bapak aslinya Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah. Jangan pakai nama ayah angkat, jangan pakai nama suami. Iya, kalau suaminya panjang umur, kalau mati nikah sekali lagi, ganti lagi, nikah lagi, ganti lagi, 3 suami 3 kali ganti. Apakah menyamakan ibu tiri dengan istri kena keparat? Enggak, ibu kandung. Namanya zihar. Allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim. Aku tengok pundakmu seperti pundak emakku. Itu tak boleh. Yang ingin ditetapkan bagaimana bagi ibu-ibu jika suaminya tak ikut i'tikaf? Boleh. Perempuan pergi i'tikaf, suaminya tak ada, ya boleh. Mana dalilnya? Summa takafa azwajuhu min ba'di, kemudian istri Nabi i'tikaf setelah Nabi meninggal dunia. Itu kan dah meninggal Pak Ustaz, ini masih hidup. Dia tak apa-apa, tak mesti disyaratkan mahram. Yang penting di masjid ini aman. Aman, tak menimbulkan fitnah. Yang pula dia pergi i'tikaf sama selingkuhannya, itu tak betul. Bagaimana hukumnya bila seorang wanita single parent naik haji umrah tanpa mahram? Sah. Pendapat siapa? Nawawi. Perjalanannya aman, ada security, tak ada fitnah, silakan berangkat. Pendapat Imam An-Nawawi. Apakah wanita sebaiknya sholat di rumah atau di masjid? Di masjid. Datang seorang perempuan bertanya kepada Mufti Saudi Arabia Syekh Ibn Utsaimin, "Syekh, suami saya melarang saya ke masjid." Dibacakan Syekh bin Bas hadis, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan kau larang hamba Allah ke masjid. Jangan kau larang hamba Allah ke masjid. Dia mau pergi ke masjid. Baca buku saya 30 fatwa seputar Ramadan. Syekh Qardawi berfatwa tentang solat tarawih ke masjid. Dah dibahas sudah. Lengkap semuanya. Lebih baik solat di pekarangan, lebih baik dalam masjid, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat sempit. Kalau terjadi fitnah, kalau terjadi fitnah di Palestina, tak boleh solat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Di Suriah, di Lebanon, takut ditangkap Syiah Nusairiyah. Tapi di Pekanbaru tetap ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Saya seorang pemuda, kata hadis, seorang sudah menikah berarti dia sudah menyempurnakan iman. Bagaimana jika orang belum menikah kemudian dia meninggal? Apakah kita dia menghadap Allah membawa imannya tak sempurna? Padahal dia rajin solat dan ibadah. Kalau dia tak mau menikah, tak sempurna imannya. Tapi kalau dia sudah mau tapi tak dapat-dapat, kalau dia mau tapi belum masanya, yang tak boleh itu ada menolak di dalam. Aku tak mau menikah. Itu yang Nabi marah. Man rahiman sunnati falaysa minni. Siapa yang tak mengikut sunnahku maka bukan umatku. Yang penting niat aja dulu. Yang muda-muda yang belum nikah niat aja dulu. Yang sudah nikah udah tutup, jangan niat lagi. Dosakah seorang istri rajin sedekah infak tapi suaminya pelit? Yang dia sedekahkan ini duit siapa? Istri bersedekah, iya. Yang disedekahkannya duit siapa? Duit dia sendiri, ya tak apa-apa. Dia kerja, dapat gaji. Atau dia anak orang kaya,
punya tanah kau sebut lebar, ya dia bersedekah, tak apa-apa. Tapi kalau dia sedekah pakai duit suaminya, dia tak bisa, dia mesti izin. Suamiku, aku mau bersedekah, jangan. Ya dia tak usah sedekah. Kalau gitu seumur hidup dia tak bisa bersedekah, Pak Ustaz. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendimu ini sedekah. Apa sedekah tulang sendi? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak-banyak di situ. Subhanallah walhamdulillah. Suaminya nanya, kamu ngapain nyanyi dari tadi? Aku bersedekah, Bang. Sedekah apa? Suamiku pelit betul, tak keluar duit. Saya ingin bertanya di luar tema kajian. Bagaimana saya mengenali orang akan menjadi pendamping hidup saya? Hanya bertemu beberapa kali dan saya tak mengenal siapa teman dekatnya. Saya ingin pernikahan yang barokah tanpa didahului oleh aktivitas pacaran. Nabi Musa dengan anak Syuaib ketemunya cuman dari sumur ke rumah. Kira-kira dari sumur ke rumah berapa jauh tuh? Kata anak Syuaib, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Hai ayah, kalau engkau mau mencari pekerja untuk pengembala kambing, carilah orangnya kuat dan amanah. Kata Syuaib, mana orangnya? Inilah orangnya Musa. Kok tahu kamu dia kuat? Tadi ya, waktu kami ngantri mau ngambil air di sumur, didorongnya batu. Padahal batu itu sudah didorong 30 orang tak bisa, tapi dia bisa. Dari mana kamu tahu dia amanah? Tadi waktu kami jalan dari sumur mau ke rumah, kami di depan, dia di belakang. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Nampak lekuk tubuh kami. Dia suruh kami ke belakang, dia yang ke depan. Dia amanah, tak mau menengok tubuh kami. Begitu orang zaman dulu, bertiup angin baru nampak tubuhnya. Sekarang tak bertiup pun nampak. Jadi tak perlu kenalan lama-lama. Pacaran itu bohong. 2 tahun pacaran, tipu saja semua. Bohong, 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 bohong. Sikit aja terpeleset. Kenapa Adinda? Begitu dah punya anak, mana mata kau tu? Saya ingin bertanya bagaimana menghadapi mertua yang tidak peduli dengan anak dan menantunya. Mertua saya hanya peduli dengan dirinya saja dan terkadang tidak adil dengan anaknya, suami saya dan adik-adiknya. Mohon Pak Ustaz, tengok dulu umurnya. Kalau umurnya 60 ke bawah, dia masih bisa diajar. Tapi kalau 70, 80, tunggu-tunggu aja lah. Orang tua itu macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Mau dibaca tak terbaca lagi, lobang-lobang sudah banyak dimakan rayap. Mau dibuang berdosa, jadi gimana? Tunggu aja, lama-lama hilang sendiri. Selanjutnya di luar tema, Ustaz, bagaimana saya mengenal calon suami sedangkan saya dan dia tidak memiliki perantara yang bisa menjadi mediator saling mengenal. Saya juga tak ingin terjebak dalam pacaran. Banyak anak-anak perempuan sekarang tak mau pacaran. Masya Allah. Mudah-mudahan kalian bertemu dengan laki-laki yang juga tak mau pacaran. Kalaupun punya, dia sudah tobat nasuha. Yang pertama, kita mesti meyakini bahwa hidup ini ada yang mengatur. Nih, apa kata Soekarno? Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan mempertemukan kita. So sweet. Jadi banyak orang sekarang merasa dia mengatur hidup dia. Dia lupa ada Al-Mudabbir. Salah satu Asmaul Husna Al-Mudabbir. Dia yang maha mengatur. Maka kita mesti minta kepada dia yang maha mengatur. Berapa banyak pertemuan yang di skenario tak berhasil bertemu. Tapi berapa banyak ibu dulu ketemu dengan bapak ni, gimana ceritanya? Tak sengaja Pak Ustaz, aku pun tak mau ketemu dia. Nah, oleh sebab itu maka, tapi jangan pula gara-gara ini lalu tak mau berusaha. Kamu gimana? Apa usaha untuk ketemu? Udahlah, aku serahkan aja sama Allah. Itu pun tak betul. Maka ada seimbang antara usaha dan doa. Ada ustaz, ada murabbi, ada kawan, ada sahabat. Tanya sifat-sifatnya, tanya kawannya. Nah, itu. Tapi insya Allah kalau dijaga, jangan sampai terjebak pada pergaulan bebas yang sekarang. Banyak berdoa, minta tolong kepada Allah. Allah tak akan sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak akan sia-siakan orang yang berbuat baik. Ajaban, orang beriman itu menakjubkan. In asabahu sarra, kalau datang yang menyenangkan hatinya, syakar, dia bersyukur. Kana khairan lahu, baik bagi dia.
In asabathu dharra, kalau datang yang tak menyenangkan hatinya, sabar, dia bersabar. Kana khairal lahu. Buruk dan baik tak ada beda di mata orang beriman. Baik syukur, tak baik sabar. Dua-dua dapat pahala.